Halo semuanya, kali ini Mimin akan membawakan alur cerita komik baru yang berjudul The Last Cultivator atau Kultivator Terakhir. Mungkin udah ada channel lain yang membahas, tapi ini versi dari channel Mimin yang menyajikan. Dengan rasa hormat, tong hilap subscribe channel Mimin, like jeung komen agar channel ini bisa berkembang. Oke, enjoy video, let's go. Scene berawal 5000 tahun yang lalu. Kultivasi yang menghancurkan dunia melawan pertempuran demonik. Semua kultivator terbunuh. Kultivasi di dunia ini dimusnahkan. Terciptalah sebuah kelompok baru yang bernama Kesatria, Pendeta Wanita, Asasin, dan Mage. Semakin banyak dan banyak lagi orang kuat yang bermunculan di dunia ini. Dunia ini pun menjadi dunia sihir. Akan tetapi, ada seorang kultivator yang tertidur selama 5000 tahun. Ia terbangun dari tidur panjangnya, tak sengaja menemukan bahwa dia adalah kultivator terakhir di dunia ini. Kepribadian yang bajigur, jiwa yang serakah bertemu dengan komplotan yang tidak normal. Ribuan artefak yang tak ternilai harganya, seni kultivasi rahasia yang hanya bisa digunakan oleh dirinya. Ia mempunyai kemampuan untuk mendominasi semua kehidupan. Orang ini bertanggung jawab penting untuk menghidupkan kembali sekte kultivasinya yang telah hancur. Jalan kultivasi yang sunyi dan untuk membangkitkan kejayaan dari kultivator adalah misinya. Di pinggiran kota Pilo, Los Forest, seseorang anak muda yang ketakutan dikepung oleh monster goblin. Goblin-goblin itu melangkah maju, menakuti bocah itu dengan menjulurkan lidahnya dan mengeluarkan pedangnya. Goblin itu mengangkat pedangnya, bersiap untuk membunuh orang itu. Teriakan bergema di sekitar area hutan. Di malam yang sunyi dengan disinari cahaya rembulan, terdapat sebuah kelompok yang memasuki hutan tersebut. Mereka berdua tidak merasa takut, dikarenakan ada Nona Catherine. Bukan si Kates, Catherine Alicia. Ini mah lebih berisi. Dia yang berada di rank D dari gereja salib suci. Tiba-tiba mereka mendengar sebuah suara. Ada orang yang datang. Catherine menoleh ke belakang. Apa dia orang yang bersiul-siul? Ini adalah MC kita, Jo Tiansun. Kita panggil Tiansun. Si rambut jocong bertanya, warga desa, apa yang dilakukannya di tempat seperti ini? Tiansun menunjukkan sebuah poster perburuan. Dia datang ingin memburu monster tersebut. Si jocong berbisik pada temannya, pakaian pria ini cukup aneh. Dia bahkan tidak memakai armor untuk melindungi dirinya. Dia kelihatan seperti orang biasa, tapi dia tetap berani meminta bagian. Lalu temannya itu mengeluarkan sebuah alat penguji kekuatan mental. Pria itu langsung menggunakannya kepada Tiansun. Tiansun merasa aneh, apa yang dilakukan bocah ini? Setelah melakukan pengukuran itu, ternyata Tiansun tidak memiliki kekuatan mental. Temannya itu berkata bahwa orang biasa memiliki 5 poin, tapi orang ini, lagi-lagi mereka berdua meremehkan kekuatan Tiansun. Bahkan si Jocong sampai menertawakannya. Karena rasa penasarannya, Tiansun bertanya, apa itu kekuatan mental? Aku tidak pernah menggunakan itu sebelumnya. Dan dia masih bisa mengalahkan monster, meski tanpa kekuatan mental. Humor orang ini sudah gak tertolong, bahkan tidak tahu apa kekuatan mental, dan dia bilang dia telah membunuh monster sebelumnya. Lalu Catherine menjelaskan, kekuatan mental adalah kekuatan khusus untuk bertarung melawan monster. Selama 1000 tahun manusia secara bertahap berkembang, berkat kekuatan mental untuk melawan monster. Mereka yang bisa mengeluarkan kekuatan mental, mereka bisa mengeluarkan energi kuat yang melampaui kapabilitas manusia. Berdasarkan jumlah dari kekuatan yang tertera di alat pengukur, manusia dipisahkan menjadi beberapa kelas. Yang tertinggi adalah rank S, dan yang terendah adalah rank E. Si Jocong berkata, Nona Catherine dari keluarga Steve menjadi mage rank D di usia yang muda. Kau lebih baik kembali selagi masih bisa. Tiansun menolaknya. Tiansun berjalan pergi. Si Jocong merasa kesal dengan kelakuan Tiansun. Nona Catherine menyuruh kedua orang itu untuk membiarkannya. Kali ini dia melaksanakan quest tanpa pengetahuan gereja, jadi jangan membuat keributan.
Monster di sini cuma tingkat 1, tidak apa-apa jika ada orang biasa dengan kekuatan mental 0, dia mungkin akan berguna. Saat kita mengumpulkan item drop monster, dengan mudah si Jocong mengalahkan monster goblin. Temannya juga sama, berhasil dengan mudah mengalahkan monster. Catherine mengeluarkan jurusnya. Spirit air, jawablah panggilanku. Sihir rahasia keluarga Steve. Tianxun bergumam. Mereka berdua terlalu menyanjung wanita itu. Tianxun memperingati mereka untuk tetap berhati-hati dan jangan sampai lengah. Meskipun monster-monster di sini hanya grade 1 dan menyuruh mereka untuk mengikutinya. Tianxun mengajak mereka ke sebuah tempat yang terbengkalai. Catherine merasakan firasat buruk, menyuruh mereka untuk tetap waspada. Di saat ia berjalan, ia melihat seekor monster goblin besar yang terduduk di sebuah teras batu yang memakai sebuah mahkota, dan di sampingnya terdapat sebuah pedang besar. Mereka semua sangat terkejut, meski dia tidak bergerak, tapi intuisiku bilang ini tidak akan mudah. Dengan begonya si Jocong berjalan menghampiri monster itu, meski sudah diperingati oleh Catherine. Saat mendekati monster itu, ia bergumam, wajah ini terlihat familiar. Rasanya aku pernah melihatnya di suatu tempat. Si Jocong mencolek-colek lutut dari monster itu untuk memastikan dia hidup atau mati. Si Jocong berkata, "Nona, ini adalah mayat monster. Kali ini kita akan mendapatkan keuntungan besar." Tiba-tiba mata goblin itu menyala, menandakan bahwa dia masih hidup dan terbangun karena kehadiran mereka. Tianxun memperingati si Jocong untuk hati-hati jangan main-main dengan kematian. Namun naas, dengan sangat cepat, monster goblin itu memotong lengan si Jocong. Si Jocong tidak sempat bereaksi. Si Jocong mengerang kesakitan sambil memegang tangannya yang sudah terputus. Tidak mungkin, monsternya masih hidup. Demonic Beast tingkat 3, pemimpin goblin. Bos goblin itu meraung. Si Jocong dan temannya ketakutan. Mereka berdua langsung pingsan. "Jangan bertindak gegabah, aku akan melindungimu," ucap Catherine kepada Tianxun. Dengan memberanikan diri, Catherine berhadapan langsung dengan bos goblin itu. Ia merasakan kekuatan dari Demonic Beast itu sangat besar, dan dia tidak bisa dianggap remeh. Aku harus bertarung menggunakan sihir terbaikku. Satu pukulan untuk memutuskan hasilnya. Lalu Catherine merapalkan mantra. Ia menggunakan sihir spirit air. Tercipta sebuah simbol sihir dari ujung tongkat sihirnya. Ini adalah sihir terbaikku. Sebuah sihir air yang berbentuk ikan hiu diarahkan kepada monster goblin itu. Namun dengan mudah bos goblin dapat mematahkan sihir itu. Catherine merasa kaget melihatnya. Sihir terkuatnya tidak berefek pada Demonic Beast tingkat 3. Giliran bos goblin yang melancarkan serangan. Ia mengepalkan tinju dari lengan kirinya. Dengan sigap, Catherine langsung membuat sebuah barrier air untuk meminimalisir dampak dari pukulan itu. Pukulan itu sampai mementalkan Catherine. Beruntung, cedera yang diterima Catherine tidak terlalu parah. Berkat barrier yang ia gunakan, ia berdenyus kesal. Aku tidak bisa mengalahkannya. Ia bergumam, menurut keterangan, harusnya hanya ada Demon Beast tingkat 1 di sini. Demon Beast tingkat 3 harusnya ditangani oleh Hunter tingkat C. Kemungkinan besar, rank D hanya akan menang tipis, tapi kami hanya punya 2 kenaik rank E yang pingsan di sana, dan aku terluka parah. Apa aku akan mati di sini? Bos Goblin mulai mengangkat pedangnya dan mengarahkan serangannya kepada Catherine. Catherine merasa bersalah kepada Tianxun karena dia orang biasa. Karena kesombongan dirinya, ia melibatkan semua orang mati bersama di tempat ini. Bos Goblin mulai menghunuskan pedangnya. Yang bisa dilakukan Catherine hanya memejamkan mata, pasrah akan kematiannya. Setelah lama memejamkan mata, namun tidak terjadi apa-apa, ia mulai membuka mata secara perlahan. Catherine sangat terkejut melihat Tianxun dengan mudah mengangkis serangan bos Goblin hanya dengan kedua jarinya. Bos Goblin itu merinding ketakutan. Ia tidak bisa mencabut pedangnya. Catherine bergumam, bagaimana mungkin? Itu Demon Beast tingkat 3. Dia hanya menggunakan jarinya untuk menghentikan serangannya. Tianxun bertanya, apakah kau masih bisa bergerak?
Dengan spontan, Catherine menjawab kalau ia masih bisa sedikit bergerak. Lalu Tiansun menyuruh Catherine untuk cepat pergi menjauh karena ia khawatir apa yang akan dilakukan Tiansun akan berdampak kepada Catherine. Catherine berdiri dan langsung bersembunyi di balik pepohonan. Lalu Tiansun bertanya kepada bos goblin itu, "Apakah kamu pernah tersambar petir?" Tiansun langsung memulai serangannya. Goblin itu gemetar ketakutan. Awan di langit mulai berkumpul. Sebuah petir tercipta dari awan-awan gelap itu. Tiansun berteriak, "Petir surgawi!" Petir menyambar dari langit mengenai bos goblin. Goblin itu meraung kesakitan. Catherine tercengang melihat sihir yang dikeluarkan oleh Tiansun. Ia bergumam, dia benar-benar bisa mengeluarkan petir surgawi. Itu luar biasa. Apa dia mencoba menyembunyikan identitasnya sebagai penyihir petir? Tiansun menyuruh Catherine untuk keluar. Ia sudah berhasil mengalahkan bos goblin itu. Catherine melihat tubuh monster goblin itu. Ia terkagum dengan sihir petir yang dikeluarkan oleh Tiansun. Dengan satu serangan, ia berhasil membunuh Demonic Beast tingkat 3. Catherine berkata, "Sihir ini terlalu menakutkan. Sudah bertahun-tahun sejak kota Pero memiliki penyihir berbakat sepertimu." Catherine bergumam. Dalam hatinya, dia menunjukkan ketika momen yang tepat. "Aku pernah mendengar dari ayah bahwa orang kuat biasanya menyembunyikan mana mereka, jadi mereka bisa mengeluarkan serangan yang hebat dengan cepat. Jangan bilang dia orang yang seperti itu." Pagi pun telah tiba. Kedua bocah epik itu telah terbangun dari pingsannya. Ia terkagum kepada Tiansun. Sebelum itu, Catherine menceritakan kepada mereka berdua bahwa Tiansunlah yang mengalahkan monster goblin itu. Mereka berdua masih tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Bagaimana bisa orang yang tidak memiliki mana spesial pun bisa membunuh Demonic Beast tingkat 3 dengan satu serangan? Catherine berkata, "Tidak perlu berspekulasi. Jika dia tidak bergerak, kita semua akan mati." Wajah Catherine mulai memerah. Ia mulai menyukai Tiansun. Dia adalah penyelamat kita. Meskipun aku tidak tahu apa yang dilakukan, tapi pasti karena kekuatannya terlalu dalam. Tiansun mulai memulihkan ki miliknya untuk memulihkan stamina dan kekuatannya. Tiansun memulihkan ki karena dia seorang kultivator. Berbeda dengan hunter yang lain, membutuhkan mana atau energi untuk mengeluarkan sihir. Lalu kedua bocah epik itu menghampiri Tiansun yang sedang dalam mode pemulihan. Mereka berdua meminta maaf karena telah meremehkan Tiansun semalam. Mereka berharap Tiansun tidak tersinggung dengan apa yang mereka ucapkan. Banyak material yang didapat dari Demonic Beast. Saya ingin tahu bagaimana Anda dapat membaginya. Tiansun membuka mata dan berkata, "Aku ingin semuanya." Mereka berdua berkata, "Apa Anda menginginkan semuanya? Bagaimana dengan kami? Apa yang dibicarakan kemarin adalah kesalahan kami, tapi bukankah ini terlalu keterlaluan?" Kuku dari goblin tingkat 1. Tiansun memberikan masing-masing mereka kuku goblin tingkat 1. Kedua bocah epik itu protes, "Bukankah ini terlalu kecil? Aku kehilangan tanganku. Penyelamat, bisakah kau menyerahkan sesuatu yang berharga?" Tiansun berkata, "Berterima kasihlah kepadaku. Bahkan aku mengobati lukamu dengan obatku. Aku menggunakan roh penyembuh untuk menyembuhkan lukamu tanpa kalian membayarnya." Catherine bergumam. Setelah lama bermeditasi, pria misterius itu membereskan jarahannya. Dari kemarin malam, Tiansun berkata, "Aku sudah membagi semua bahan Demonic Beast untuk kalian. Jika tidak ada lagi perselisihan, maka aku akan pergi." Catherine berkata, "Kamu akan pergi begitu saja?" Tiansun menjawab, "Ya, dia harus pergi ke desa untuk mengambil hadiah kuesnya." Dengan wajah memerah, Catherine hanya bisa memandang Tiansun yang beranjak pergi. Temannya itu berkata, "Dia mengambil semua bahan yang berharga. Bukankah orang ini terlalu pelit?" Si Jocong menyuruh temannya itu untuk diam. Lalu ia berbisik, "Malam kemarin aku merasakan bahwa Demonic Beast itu terasa familiar. Tapi ternyata itu adalah kepala suku goblin yang ada di daftar hadiah asosiasi pemburu. Selama kita membawa tubuhnya ke kota Pero, kita bisa menukarnya dengan banyak uang." Tiansun mendengar pembicaraan mereka berdua. Ia menghentikan langkahnya. Dengan wajah mata duitannya, Tiansun tersenyum licik.
sebuah kota yang bernama Kota Pero, sebuah asosiasi pemburu iblis. Lalu Tianshun menyerahkan semua hasil jarahannya, termasuk tubuh kepala suku goblin. Total yang didapat Tianshun adalah 13.000 batu roh. Seketika Tianshun memasang ekspresi senang. Batu roh adalah mata uang yang sama seperti di kehidupannya dulu. Batu roh yang mengandung kekuatan spiritual. Meski kualitasnya rendah, tapi ini cukup banyak. Itu tetap berguna untuk kultivasinya. Kedua bocah epik terbengong karena dipandang oleh Tianshun dengan ekspresi yang aneh. Dengan baiknya Tianshun memberikan 30 batu roh kepada mereka. Ambillah dan sembuhkan luka kalian. Mereka sangat berterima kasih kepada Tianshun. Sekarang aku tidak punya hutang apapun kepada kalian. Sampai jumpa. Catherine menghentikan kepergian Tianshun. Ia memegang tangan Tianshun. Tianshun menoleh. Catherine berkata sambil memegang anunya. Tongkatnya maksudnya. Dengan malu-malu Catherine bertanya, "Aku masih belum tahu namamu. Bisakah kau memberitahuku?" Dengan lantangnya Tianshun berkata, "Namaku adalah Zhong Tianshun." Di sebuah penginapan di Kota Pero, Tianshun sedang mandi. Ia sedang melihat sebuah kalung yang didapat dari leher kepala suku goblin. Ia merasa heran dengan kalung yang ia pegang, dan bahkan ada energi spiritual para kultivator yang memancar darinya. Bahkan setelah disambar petir ini masih mulus. Ini pasti benda yang sangat berharga. Aku akan menyimpannya untuk sekarang. Perlahan Tianshun tertidur. Seketika kalung itu mulai bereaksi, memancarkan sebuah sinar. Kalung itu terus menyala dengan terang. Seketika ada sesuatu yang keluar dari kalung itu. Seekor wanita rubah yang berdiri di hadapan Tianshun. Namun Tianshun tidak menyadari kehadiran wanita rubah itu. Ia masih terlelap tertidur. Rubah berekor 9 yang bernama Bai King. Bai King berkata, "Ini sudah 5.000 tahun lamanya, akhirnya aku bisa keluar." Bai King terlihat kegirangan sambil memandang Tianshun. Apa dia yang membangunkanku? Bai King mulai mendekatkan tubuhnya kepada Tianshun, sambil disertai dengan ekspresi wajah yang gurih. Banyak energi spiritual yang memancar dari pria ini. Tidak terduga aku bisa memiliki pertemuan yang beruntung dalam hal ini. Jangan keberatan jika aku melakukannya. Bai King mencium Tianshun. Bai King bergumam, "Sensasi ini luar biasa. Ini basah, ini lembab, ini lembut." Aliran energi spiritual yang konstan mengalir melalui tubuhku. Dari bibirnya, "Ini sungguh nikmat. Anjirlah." Bai King menyerap energi spiritual Tianshun secara perlahan. Seketika Tianshun terbangun dan menanyakan siapa Bai King. Wajah Bai King memerah. Dengan refleks, Bai King langsung menjauh, merasa malu dan kebingungan. Bai King menjawab, "Kamu yang membangunkanku. Apakah kamu tidak tahu?" Tianshun menyimpulkan, "Jadi kamu dari liontin giok bermotif rubah." Bai King merasa terkejut karena Tianshun langsung mengetahui kebenarannya. Dengan tingkah menggodanya, Bai King bergumam, "Aku sangat terburu-buru untuk mengisi energi spiritualku, sehingga aku tidak menyadari. Dia sangat tampan, dan tubuhnya sangat menarik. Kenapa aku tidak mencicipinya?" Lalu Bai King mengeluarkan sebuah asap merah muda dari mulutnya. Asap itu mulai menghampiri Tianshun. Tianshun berkata, "Rubah kecil ini, apa yang kamu mainkan?" Seketika Tianshun mulai terkena efek rubah penggoda. Sontak ia berdiri. Yang berdiri apanya? Melihat dua gadis muda yang berdiri tepat di hadapannya. Salah satu gadis mulai mendekatkan tubuhnya dan mulai menggoda Tianshun. Lalu wanita yang satunya menempelkan dadanya ke tubuh Tianshun. Bai King bergumam, "Jika pria ini tidak terikat pesonaku, siapa yang aku cari untuk mendapatkan bantuan? Mungkin aku akan terus tertidur." Tianshun melirik ke arah Bai King. Melihat itu, Bai King sangat terkejut. "Bagaimana? Ia baik-baik saja," gumam Bai King. Tianshun berdiri tepat di hadapan Bai King. "Apakah kamu sudah cukup main-mainnya?" ucap Tianshun kepada Bai King. Dengan secara tidak sengaja, Bai King melihat aset milik Tianshun. Cahaya apa yang silau menyilaukan ini? Seketika Bai King mengeluarkan darah dari hidungnya.
Setelah kejadian itu, Tiansun memakai celananya dan bertanya, "Kalau tidak salah, kau semacam spirit, bukan? Kau itu rubah di dalam liontin dan ahli dalam menggoda orang." Baiking menjawab sambil menyumpal darah di hidungnya, "Karena kamu sudah mengetahuinya, aku tidak akan menyembunyikannya. Aku adalah harta spirit kuno, Liontin Heavenly Folk, dan setelah ribuan tahun, aku mendapatkan bentuk manusiaku, tapi karena pengaruh aura demonic beast, aku tertidur. Aku pikir aku akan tertidur selamanya, tapi siapa yang menyangka kalau aku bertemu denganmu di sini, energi spiritual di tubuhmu yang membangunkanku, dan untuk mantra penggoda barusan itu hanya untuk pengujian. Aku merasakan energi spiritual darimu, jadi apakah kamu seorang kultivator?" Baiking bertanya sambil mengalihkan pandangannya. Tiansun menjawab ya setelah ia mengenakan kembali pakaiannya. "Tapi selama yang ku tahu tidak ada lagi kultivator di dunia ini. 5.000 tahun yang lalu adalah pertempuran yang hebat antara kultivator dengan demon yang disebut Perang Besar. Setelah pertempuran itu, semua sekte kultivator mengalami kehancuran dan semua kultivator dibantai karena pengaruh aura demonic beast. Dunia mengalami perubahan drastis, semua dari 8 sekte yang berkuasa dihancurkan, dan kemudian sejarah dari kultivator lambat laun terlupakan di dalam sungai waktu, dan gantinya banyak ras berbeda mulai muncul. Salah satunya adalah ras mermaid, ras elk, ras sukubi, dan banyak ras tak terketahui juga mulai muncul, menempati berbagai wilayah. Dan dalam 5.000 tahun ketika aku tertidur, aku berhenti merasakan keberadaan kultivator. Sebagai kultivator, bagaimana kau selamat selama ribuan tahun, dan baru muncul sekarang?" Sambil memegang jidatnya, Tiansun menjawab, "Ia juga tidak mengetahuinya. Apa yang terjadi di masa lalu, aku tidak memiliki ingatan tentang mereka." Baiking menyimpulkan, "Mungkin kau kehilangan ingatanmu. Tidak perlu bersedih, ingatanmu yang hilang pasti akan kembali suatu hari nanti." Tiansun berkata, "Aku harap begitu. Kau menggunakan mantra penggoda barusan untuk membuatku terpesona. Apa itu untuk menguji dan melihat energi spiritual kuat atau tidak? Sebagai harta spiritual tanpa bantuan dari kultivator, kau tidak bisa mencapai penerobosan." Dengan wajah lemasnya, Baiking menjawab, "Itu tidak sederhana. Tidak bisa untuk penerobosan. Di dunia ini dipenuhi aura demonic beast. Tidak ada cara untuk menambahkan energi spiritual. Aku akan menghilang cepat atau lambat. Aku merasa ada banyak energi spiritual berasal dari dirimu. Bolehkah aku mengikutimu?" ucap Baiking. Dengan wajah tersenyum, Tiansun terkejut. "Mengikutiku? Aku punya persepsi yang bagus. Aku bisa merasakan kekuatan harta kuno di dunia yang diliputi aura demonic beast. Aku pasti akan berguna untukmu." Dengan tanpa pikir panjang, Tiansun menyetujuinya. Mendengar keputusan yang sangat cepat, Baiking merasa keheranan. "Cepat sekali, tidakkah kau mau memikirkannya? Aku perlu menghisap energi spiritualmu untuk berkultivasi." Sambil membuka sedikit wadah susu, Baiking berkata, "Apakah kau tidak memberi beberapa syarat tambahan, seperti menggunakan tubuhku untuk menukar sedikit energi spiritual?" Dengan spontan, Tiansun berkata, "Tidak." Karena Tiansun tidak tergoda dengan apa yang ditawarkan oleh Baiking. "Bodoh, Neng tawarkan ke AA, Neng. Si Tiansun mah kuat iman, AA mah duka. Jumlah energi spiritual yang kau butuhkan tidak ada apa-apanya bagiku," ucap Tiansun. Baiking merasa kagum dengan apa yang dikatakan Tiansun. Dia mengatakan yang sebenarnya. "Ngomong-ngomong soal itu, bukankah kau bilang kau bisa membantuku menemukan harta kuno?" Pagi pun telah tiba. Di sebuah perkotaan, Baiking bertanya, "Namamu adalah Jong Tiansun. Kedengarannya agak familiar. Aku pasti pernah mendengarnya. Entah dari mana." Tiba-tiba Baiking merasakan sesuatu. Ia menunjuk, "Di sana. Aku merasakan harta dari arah itu." "Bagus. Kalau begitu, ayo kita pergi lihat." Mimin minta maaf kepada kalian. Untuk jadwal uploadnya akan sedikit lebih lama, dikarenakan
Mimin ngegarapnya secara manual, pakai tulisan tangan. Mohon kalian semua mengerti ya. Sampai jumpa.